Guru beserta murid-murid kami SMP, SMA, dan SMK yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita akan mengadakan doa jalan salib yang telah dilatih oleh Bapak Tarigan dan Ibu Gracia Sinaga. Dan terima kasih kepada mereka berdua yang telah mengusahakan dan melatih kegiatan ini beserta murid-murid kami SMP dan SMA yang telah bersedia dilatih untuk memerankan seluruh peristiwa jalan salib yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Maka kepada kita semuanya, Bapak Ibu Guru, staf pegawai, para suster, dan murid-murid kami SMP, SMA, dan SMK, mari kita ikuti seluruh peristiwa jalan salib ini dengan penuh hikmat. Sepanjang jalan salib ini adalah doa, merenungkan dosa, kelemahan, dan kesalahan yang kita perbuat, yang semuanya itu ditanggung oleh Yesus karena kasih-Nya kepada kita. Maka selama peristiwa jalan salib tidak ada satu pun yang berbicara atau berkomentar, melainkan mengikutinya dengan hening, doa, dan rasa empati atas Tuhan. Mungkin melihat penderitaan, kengerian, dan kesakitan yang ditanggung oleh Yesus karena dosa kita, mari kita menangisi dosa kita seraya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan semoga melalui doa jalan salib ini kita memperoleh pengampunan dosa supaya kita layak merayakan hari kebangkitan Yesus yang akan kita adakan pada hari raya Paskah nanti. Maka sepanjang doa jalan salib kita mengikuti dan mengarahkan hati, jiwa, dan badan kita ke arah mana Yesus akan berjalan tanpa suara. Mari kita mulai doa jalan salib ini dengan penuh hikmat. Kami persilakan. Pak mikrofon. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kasih Ia rela menerima cawan yang melambangkan pengorbanannya untuk membebaskan seluruh umat manusia dari dosa. Dengan mengenalkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin untuk semakin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Di samping itu, kita berharap dengan kisah sengsara ini, kita mampu menyadari segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara hingga wafat di kayu salib. Dalam kesunyian di taman Getsemani, Yesus berdoa dan murid-muridnya menunggu hingga tertidur. Yesus berdoa dan bergulat dengan bayang-bayang penderitaan
yang akan menimpa dirinya. Yesus berkeringat sampai menjadi titik darah. Bapa, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Doa yang diwarnai dengan pergumulan antara keberadaannya sebagai manusia dan di pihak lain sebagai seorang putra Allah, berakhir dengan pengkhianatan yang dilakukan muridnya, yakni Yudas Iskariot. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Mengapa kalian tertidur? Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam denganku? Bangunlah. Guru, apa yang kerjaanmu? Aku suka memanggil yang lainnya, Guru. Jangan Yohanes, aku tidak mau mereka melihat aku seperti ini. Apakah engkau dalam bahaya? Harus sekarang. Mereka yang menyerahkan aku sudah tiba. Jangan. Siapakah yang kau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia, orang yang kau cari. Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Tangkap dia. Petrus, turunkan pedang. Barang siapa yang menyerahkan pedang, binasa lalu. Tangkap dia. Bawa dia menghadap harimau. Yesus hidup bersama para murid, dan saat itu Yesus menjadi primadona. Para murid bangga dengan Yesus karena dia dihormati orang lain. Namun, dikala Yesus ditangkap dan didera, para murid pergi menjauh dan meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus tak berdaya, jatuh dalam keraguan dan menyangkal Yesus. Popularitas menjadi sesuatu yang membanggakan dalam hidup manusiawi, yang harus dikejar dan dicari, bahkan dipertahankan. Namun ketika popularitas hilang saat itu, manusia tak lagi berharga. Iman yang teguh tidak ditujukan oleh ritual kehidupan rohani kita. Iman yang teguh itu nyata dalam keberanian kita mengakui keraguan diri kita sebagai manusia yang lemah. Yesus kemudian dibawa menghadap imam besar. Di dalam mahkamah agung, semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul bersama dengan masyarakat untuk melihat Yesus. Yesus diseret menghadap imam besar dan masyarakat berteriak histeris mengolok-olok Yesus dan meminta agar Yesus diberikan hukuman. Kayafas yang hadir sebagai imam kepala bangkit di antara tengah-tengah mereka dan bertanya kepada Yesus akan tujuan orang-orang kepadanya. Sementara itu, Simon Petrus yang hadir menyangkal Yesus sebanyak 3 kali bahwa Petrus bukan mengikuti Yesus. Bawa masuk. Apakah Yesus dari Nazaret? Hukum dia! Dia penipu! Dia pengasut! Katanya dia akan melubuhkan dari Allah. Mereka berkata bahwa pada seorang raja, di mana kerajaan, bukankah engkau adalah seorang kayu? Beberapa dari mereka mengatakan kau adalah Elia. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan terhadapku? Apakah engkau Mesias? Akulah dia. Dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sisi kanan yang Maha Kuasa. Apa dia menjadi dirinya anak Allah? Kita tidak bersatu lagi. Kalian sebenarnya dia seorang Allah. Dia pengkhianat. Siksa dia. Hukum dia. Bunuh dia. Kau bukan anak
Apa perubahan kelihatan orang ini? Seandainya dia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Bukan itu yang bertanyakan. Kenapa tidak kamu hukum dia menurut hukumanmu sendiri? Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati? Apa yang telah dilakukannya sampai dia harus menerima hukuman seperti itu? Dia telah melanggar hari Sabat kami, Tuhan. Dia mengajarkan kemusuhan, ajaran yang menjijikan, dan dia menganggap dirinya Mesias dan Raja orang Yahudi. Bahaya kali. Engkau kan orang Yahudi? Apakah kau mengatakan hatimu sendiri, atau karena orang lain berkata seperti itu? Kenapa kau bertanyakan itu? Apa kau seorang Yahudi? Bangsamu sendiri yang menyerahkan kepadaku. Kenapa? Apa yang telah kau berbuat? Apa kamu raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, apa kamu pikir pengikutku akan menyerahkan aku seperti ini? Jadi kamu raja? Nah, aku raja. Untuk itu aku dilahirkan, memberi kesaksian tentang kebenaran, dan siapa yang mencintai kebenaran akan mendengarkan suaraku. Aku tidak perlu alasan apa untuk menghukum orang ini. Karena dia seorang Galilea, boleh mengatakan Herodes. Boleh mengatakan Herodes. Suamiku janganlah dia orang suci. Dari mana kamu tahu dia? Dia ada di dalam mimpiku. Baiklah. Hukum dia! Siksa dia! Hukum dia! Siksa dia! Hukum dia. Akhirnya aku bertemu denganmu, Yesus. Apakah benar kau Yesus dari Nazaret? Apakah seorang Mesias? Apakah kau benar bisa menyembuhkan orang sakit dan kerasukan? Aku telah banyak mendengar tentangmu. Jawablah pernyataanku. Dia menyembuhkan orang sakit dan orang kerasukan dengan kuasa iblis, bukan dengan kuasa Elia. Benar, dia juga telah mengasuh banyak orang-orang di Yerusalem untuk mengikut jalan yang sesat. Jika memang benar kamu memiliki kuasa seperti itu, tunjukkanlah di hadapanku. Hahaha, dasar berubah. Bawa dia kembali ke kantor Pilatus. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kurban. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara
demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Perhatian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus tetap tenang, sabar dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama kita? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sadar bahwa kita terkadang merugikan orang lain? Kalian telah membawa orang ini kepada aku sebagai seorang yang telah menyesatkan orang-orang. Aku serta Herodes tidak menemukan alasan apapun menghukum dia. Apa yang kalian inginkan? Salibkan dia! Hukuman mati. Sungguhnya tidak ada yang dilakukannya yang pantas menerima hukuman mati. Bawa tangan Barabas kepadaku. Biasanya aku melepaskan tahanan bagimu akan pesta Paskah. Apa kalian ingin melepaskan dia, raja orang Yahudi ini, ataukah Barabas, pemuda dan pemerkosa yang keji? Jangan dia. Barabas. Bebaskan Barabas. Sekali lagi aku katakan, siapa yang di antara kedua orang ini yang ingin kalian bebaskan? Bebaskan Barabas. Bebaskan dia. Aku bebas. Bebas. Mau kau apakan Yesus dari Nazaret ini? Salibkan dia! Salibkan? Tidak, aku akan mendera dia, lalu akan melepasnya. Prajurit, berikan dia hukuman yang berat. Prajurit, bawa dia. Siksa dia. Hukum dia. Siksa dia. Sambung dia. Siksa dia. Siksa dia. Siksa dia. Siksa dia. Siksa dia. Hukum dia. Sambung dia. Siksa dia. Sambung dia. Sambung dia.
kembali menghadap Pilatus. Lihatlah orang ini. Salibkan dia! Tidakkah ini sudah cukup? Lihat dia. Salibkan dia! Haruskah aku menyalibkan raja kalian? Raja kami hanyalah kaisar, bukan dia! Apa kamu tahu aku berkuasa menyalibkanmu atau membebaskanmu? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun atas diriku, kecuali kuasa itu diberikan dari atas. Jika engkau membebaskannya, maka engkau bukanlah sahabat kaisar. Ini semua adalah kemauan kalian untuk menyelipkan dia. Aku tidak bersalah sedikit pun dari orang ini. Prajurit, lakukan apa yang seperti mereka minta. Dan jangan lupa tuliskan pada salibnya raja orang Yahudi. Janganlah kau tuliskan raja orang Yahudi. Apa yang tulis, tetap tulis. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasih. Kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdadu mengayam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memangku salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita kepada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit, atau kita mengeluh saja? Bawa salibnya kemari. Salibkan dia, dasar penjahat. Ya Bapa, aku adalah hamba-Mu, hamba dan anak buatan dari tangan-Mu. Mengapa engkau hanya memeluk salibmu, ya penjahat? Berjalanlah. Jalan pemalas. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Terus siksa dia. Cambuk dia. Hukum dia. Cambuk dia. Siksa dia. Buang dia. Jangan tipu. Menghasut. Salibkan dia. Hukum dia. Siksa dia. Dasar penipu. Menghasut. Siksa dia. Hukum dia. Cambuk dia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, badannya kelewat berat, jalannya mendaki.
Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, karena ditopang oleh semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita? Apakah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah karena malu? Salibkan dia! Siksa dia! Dasar penipu! Cambuk dia! Siksa dia! Siksa dia! Hukum dia! Bangun pemalas. Bangun pemalas! Ayo Raja, pakai mahkotamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dapat menjadi muridku. Dengan Kau menembus karena kasihanilah kami Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Cambuk dia! Dia penipu! Salibkan dia! Siksa dia! Salahkan berapa? Terakhir kalinya. Coba minggir wanita berdebat, waktu pilihan sudah habis. Coba bangkit, pemalas. Cepat jalan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama. Ya Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Perhatian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salib. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kata Santo Paulus,
Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah untuk dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, atau teman yang terlalu banyak beban? Ataukah hati kita sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan, meski kecil, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Siksa dia! Siksa dia! Balikkan dia! Cabut dia! Siksa dia! Hukum dia! Siksa dia! Siksa dia! Hukum dia! Siksa dia! Apa kalian buta? Kalian tidak melihat. Dia lagi. Bantu dia, cepat bantu dia. Hei kamu, cepat kemari. Apa yang kamu mau melakukan? Bantu dia memanggul salibnya. Tidak, aku tidak bisa. Cepat bantu dia. Baiklah, tapi ingat, aku tidak bersalah dan aku hanya bantu memangkul salib orang ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6. Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, dan diasingkan? Apa kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Terus siksa dia. Pergi dari sini wanita berdebah. Ayo cepat bangun Raja. Hentikan semua ini. Biarkan dia sendiri. Jauhi dia. Jika kalian tidak berhenti menyiksanya, aku tidak akan bantu mangkul salib itu. Satu langkah pun. Baiklah. Cepat bangun. Cepat jalan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga keadaan Veronica menguatkan untuk berani membantu orang yang korban. Dengannya tidak jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak takut untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun, Tuhan tidak suka dengan orang yang kuasa diri sendiri. Masih banyak yang harus kita lepaskan dari diri kita, dalam agama, dalam masyarakat, dan dalam dunia. Masih banyak soal untuk menjaga sesama.
Jalan terus panjang. Pak bangun pemalas. Bukit Golgota masih jauh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara daripada menangis. Sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib, namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih berharga dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangisi bersama orang lain, kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Cepat jalan, malas. Siksa dia, Terus sambut dia. Siksa dia. salibkan dia. Guru, kemana engkau akan pergi, Guru? Guru, kemana engkau akan pergi? Lakukanlah sesuatu. Bukankah engkau sama sekali tidak bersalah? Hei putri-putri Yerusalem, mengapa engkau menangis? Tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Cepat jalan ke barat, pergi dari sini. Pergi dan tangisilah suami dan anak-anakmu seperti yang diucapkannya. Jika kalian setia dengan penjahat ini, maka ikutilah dia dan jangan ribut. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap korban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang bersusah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. puncak Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali karena beratnya penderitaannya. Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah demi cintanya kepada Bapa dan manusia. Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk berdosa yang tidak mau bertobat, Ia menderita untuk membuka jalan bagi mereka untuk kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun lagi dan terus berjalan. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua korban tampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita dan arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Cepat jalan, malas. Salibkan dia, Siksa dia. Hukum dia. siksa dia, salibkan dia. Hukum dia. Siksa dia. Mengapa kamu hanya terjatuh? Cepat bangun.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat ini. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka-luka bekas pendaraan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Salibkan dia. Hukum dia. Siksa dia. Salibkan dia. Pergilah, selesai. Lihatlah manusia. Semua yang terjadi padanya adalah Allah buat kalian. Mari kita kerjakan tugas kita. Mari. Aku bilang kata besar. Enggak. Aku 4. Aku 3. Aku menang. Makasih Raja. Juga jadi sana menjadi buku. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus. Yesus, anakku. Ibu, lihatlah, inilah anakmu. Yohanes, inilah ibumu. Marilah kita berdoa. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk Engkau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah, kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci Kau telah menebus. 3 jam lamanya gulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Engkau katakan dapat berhubungan baik suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tapi engkau tidak dapat turun dari salib itu. Buktikanlah dan turunlah dari salib itu. Maka kami akan percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Hei Gestas, tidakkah engkau juga takut pada Allah? Dia layak dihukum. Namun orang ini tidak melakukan kesalahan. Ya Allah, ingatlah aku bila engkau datang sebagai raja. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Marilah berdoa. Ya Yesus yang maha baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan belas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat kepada Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Penantian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usaha yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Selesaikan. Yesus, anakku, tulang dari tulangku dan darah dari darahku. Mengapa Engkau menderita seperti ini? Yesus, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladani cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak.
Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan putramu. Kuatkanlah kami agar kami dengan mengikuti jalan salib putramu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun, serta rela mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukutlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Kita ulangi bersama-sama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perjalanan jalan salib yang telah kita lalui hari ini bukan sekedar rangkaian perhentian. Mungkin ada yang merasa bosan atau kita tidak peduli selama 14 peristiwa yang kita lalui. Namun,
sebuah pengingat akan kasih yang begitu besar, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menyerah, dan kasih yang tetap setia sampai akhir. Dalam hidup sehari-hari, kita pun memiliki salib. Tantangan dalam belajar, tantangan sangat bangun di pagi hari, malas ke sekolah, relasi dengan teman, ketaatan kepada orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan guru, maupun pergumulan pribadi. Namun melalui jalan salib ini, kita belajar bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai, menguatkan, dan memberi harapan. Tetaplah teguh dalam iman, jangan mudah goyah oleh keadaan. Jadilah pribadi yang berani melakukan yang benar walaupun tidak mudah. Dan teruslah percaya bahwa setiap langkah kecil dalam kebaikan adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan. Akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian jalan salib ini dengan baik dan penuh penghayatan. Semoga apa yang kita renungkan hari ini tidak berhenti di sini, tetapi hidup dalam tindakan nyata kita setiap hari. Marilah kita kembali dengan hati yang diperbarui dan lebih setia dalam iman. Semoga semangat pengorbanan dan kasih yang telah kita renungkan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan sebagai murid yang membawa terang dan harapan. Tuhan memberkati kita semua. Diberi
kasih kepada Bapak Blo atas kegiatan ibadat Jalan Salib ini hari ini. Maka kepada Bapak Ibu Guru dari unit SMA, SMK maupun SMP, kita sama-sama mengambil dokumen kemarin ke depan kita Bapak Ibu. Permintaan dari peserta tablo kita berfoto bersama. Bapak Ibu Guru, ayo. Baik dirapat Bapak Ibu. Seperti apa Pak nampaknya? Dapatnya Pak? Ayo baris pertama boleh berlutut. Iya. Bapak Ibu pun boleh yang berlutut ya. Silakan Bapak Ibu yang boleh ke depan. Iya. Iya. Nampak kira-kira Bu? Gimana posisinya? Anak-anak kami boleh duduk di depan mereka, di depan yang berlutut. Iya. Prajurit, halo. Ke depan kalian prajurit. Iya, duduk. Biar nampak.